Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listener, selamat hari Sabtu dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami. Di setiap hari Sabtu tentu kami akan menyuguhkan sebuah program inspiratif yang bisa Anda nikmati dalam program Smart Community. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda dan di kesempatan kali ini tamu saya spesial. Ini biasanya mungkin ya dari Jakarta begitu, tapi kali ini kita terhubung via Zoom dan dari kota yang berbeda. Sudah ada Mas Jody Baharizky dari komunitas Mari Berkarya. Halo Mas Jody, selamat pagi. Pagi Kak Tasya, halo Gimana Smart Listener. kabarnya? Halo. Baik, alhamdulillah. Mas Jody, lokasi di mana ini? Saya di Sidoarjo sekarang. Di Sidoarjo, Smart Listeners. Dengan kecanggihan aplikasi Zoom begitu ya, kita jadi bisa terhubung walaupun jauh begitu ya Mas Jody ya. Oke, di kesempatan kali ini komunitas Mari Berkarya akan sharing Smart Listeners bagaimana komunitasnya bisa menginspirasi dan juga menjadi wadah masyarakat untuk bisa lebih berkembang. Tapi kita akan tanya nih, sebenarnya komunitas Mari Berkarya itu apa sih Mas Jody? Boleh dong diceritain, silakan. Oke, jadi teman-teman mungkin nggak pada tahu ya apa sih Mari Berkarya itu. Cuman di era sekarang mungkin bisa lihat di Instagram. Di Instagram kita banyak kegiatan tentang entrepreneur muda. Jadi kan sekarang banyak banget teman-teman yang menggerakkan jadi pengusaha, jadi entrepreneur, nggak mau lagi jadi PNS kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan di Sidoarjo kita membuat namanya Mari Berkarya itu. Oke, sejak kapan ini berdirinya Mas Rizky? Mas Jody? Mari Berkarya ini mulainya di 2018. Jadi waktu itu ya, saya sih sempat kuliah di Jakarta ya, Kak. Dulu kuliah Jakarta 2017, lulus, terus waktu di Sidoarjo bikin Mari Berkarya ini. Jadi kita startnya beneran itu 2018. Gitu. Lewat kegelisahan kah atau bagaimana sehingga bisa menciptakan sebuah wadah Mari Berkarya ini? Ya udah pasti setiap ada problem selalu kita cari solusinya gitu kan. Jadi waktu itu, waktu saya pulang setelah lulus kuliah, waktu di Sidoarjo itu, pengen nih cari teman-teman yang punya bisnis bareng, pengen sharing-sharing lah, pengen curhat kayak gitu. Tapi kenyataannya ya ada, cuman kebanyakan kalau di daerah itu kan di-handle sama pemerintah daerah gitu. Dan kebanyakan UMKM-nya itu masih usianya ya 40 ke atas gitu. Yang usia-usia 20 itu rata-rata mereka masih kuliah, masih lanjut S2 gitu-gitu kan. Nah, kebetulan waktu di Jakarta itu saya sempat ikut juga kayak komunitas entrepreneur gitu. Isinya anak muda gitu, ada yang SMA, ada SMK, kuliah gitu, dan mereka ternyata bisa loh handle acara gitu. Ya udah di Sidoarjo kita bikin kayak gitu, dan yang datang juga anak-anak muda juga. Untungnya ada juga yang umurnya udah 40 ke atas gitu Mbak, tapi mereka nyambung sama anak muda, jadi ngobrolnya enak, curhatnya enak lah gitu. Makanya kita sering sebut juga Mari Berkarya ini tempat curhat bisnis. Oke, Gitu. tempat Iya. curhat bisnis, menarik ya. Kegiatan pertama kali begitu yang diadakan oleh komunitas Mari Berkarya tuh gimana? Dan bagaimana pergerakannya Mas Jody? Ngumpulin massa dulu kah atau gimana? Lewat teman-teman terdekat kah atau bagaimana? Ya, jadi di awal kita bikin itu sebenarnya orang yang datang itu orang-orang kita sendiri, internal sendiri. Jadi basicnya ya, saya kan punya usaha ini makanan gitu, usaha makanan dan usaha digital agency. Kebetulan tim-tim saya itu juga anak muda semua. Nah, waktu Mari Berkarya pertama itu yang datang juga sebenarnya ini kayak workshop internal gitu kan. Tim-tim saya suruh datang, kita cari kafe. Biasanya kita kalau di Sidoarjo itu manfaatin kafe-kafe gitu. Mereka punya space, kita datengin masa, mereka beli gitu. Nah, model acaranya itu sebenarnya sama sih kayak umum itu. Ada pemateri, ada pesertanya, di endingnya biasanya kita ada networking session gitu, kayak ngobrol antar peserta, antar pengisi acara. Akhirnya biasanya ketika networking session itu ketemu kan, oh yang satu masalahnya A, yang satu masalahnya B. Bisa kolaborasi, bisa tukar pikiran, banyak lah kayak gitu.
Baik, di awal berapa peserta yang ikut, Mas Jody? Kalau nggak salah 7 atau 10 ya. Ada kok fotonya di Instagram itu. Oke. 7 sampai 10 orang. Heeh heeh. Dan dari 7 sampai 10 orang berkembang sekarang sudah berapa anggotanya, Mas Jody? Nah, kita itu sebenarnya nggak memakai sistem anggota. Jadi, Oke. Mari Berkarya itu kayak open space gitu ya. Mhm. Siapapun yang mau datang, datang. Siapapun yang mau join, join gitu. Kita nggak ada pendaftaran, nggak ada apa. Cuman kita punya grup. Grupnya di Mhm. Telegram. Mhm. Itu kalau sekarang mungkin berapa ya? 600 kayaknya. 600 orang di grup itu. Baik, isinya semua pengusaha-pengusaha muda atau gimana? Ya, ada yang pengusaha, ada yang mau berusaha, ada yang masih anak SMK, banyak juga yang masih sekolah. Heeh. Dia kan rata-rata pernah ikut sekali, terus pengen belajar gitu. Nggak semuanya udah mulai bisnis, tapi semuanya mungkin punya tujuan yang sama, pengen punya bisnis kayak gitu. Baik, ini mencakup semua wilayah di Sidoarjo kah atau sudah sampai di seluruh Indonesia nih? Kalau grup Telegram kita itu kayak udah banyak orang dari kota-kota lain masuk sih, karena di sosial media juga kita sering bikin event-event, apalagi waktu pandemi kemarin, Mbak. Kita kan bikin apa ya, kelas Zoom kayak gini ya. Kelas Zoom itu pendaftarannya juga nggak dari Sidoarjo aja akhirnya, dari semua kota juga join gitu. Heeh 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 heeh. Kayak gitu. Baik, kalau, karena ini menjadi open space gitu ya Mas Jody ya, ketemu untuk, apa sih, kopdar begitu ya kalau komunitas gitu kan, kopdarnya gimana tuh? Nah, kalau event ya, event offline, kita biasanya nyebut event offline itu tiap sebulan 2 kali biasanya. Mmm. Nah, sebulan 2 kali itu lokasinya pasti di Sidoarjo. Nah, teman-teman biasa yang datang itu ya maksimal sekarang masih di Jawa Timur ya, area Jawa Timur, nekat datang ke Sidoarjo gitu ya ada juga. Cuman yang luar di Jakarta dan yang lain biasanya mereka lagi main, teman-teman lagi main, terus akhirnya ikut join. Bahkan mereka kalau emang teman-teman dari Jakarta yang udah bisnisnya lumayan, kita todong buat jadi pemateri. Oke. Gitu. Menarik menarik. Apa sih yang biasanya diobrolin di dalam kegiatan event offline-nya, Mas? Jadi mungkin boleh cerita ya untuk sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak dan smart listeners Anda boleh loh bergabung bersama dengan kami. Mungkin ingin berkomentar ataupun bertanya kepada Mas Jody Baharizky seputar komunitas Mari Berkarya. Ini menurut saya menjadi wadah yang sangat-sangat menyenangkan begitu ya smart listeners, di mana ide, kemudian, mungkin permasalahan itu bisa dibicarakan, bahkan juga menjadi sebuah wadah curhat bisnis tadi katanya Mas Jody. Ini menarik, tentu saja smart listeners kita akan gali lagi, selanjutnya dalam sesi selanjutnya, masih bersama dengan komunitas Mari Berkarya, masih bersama dengan Mas Jody Baharizky. Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya,
kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Tasya Rustama masih menemani bersama dengan tamu spesial saya dari komunitas Mari Berkarya, Mas Jody Bahariski. Smart Listeners, Anda bisa bergabung bersama dengan kami via WhatsApp di 0812 11 12 959. Anda bisa berkomentar ataupun bertanya, atau ikut mungkin berbincang bersama dengan kami menyuarakan opini-opini Anda. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Oke, Mas Jody, boleh dong mungkin ceritakan pada kami begitu ya, ketika event offline itu gimana sih vibes-nya begitu? Apa sih yang biasa diobrolin gitu, masalah-masalah apa sih yang biasanya ditemukan oleh teman-teman UKM ataupun UMKM yang spesifik ada di Sidoarjo? Silakan. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang workshop offline tentang bisnis itu, sebenarnya banyak banget ya. Di internet itu berkeliaran kayak, oh ada pelatihan A, B, C, D gitu ya. Cuman kalau kita perdalam lagi, sebenarnya tiap workshop itu materinya itu masih kulitnya aja. Jadi materinya itu masih ya, kalau orang datang duduk, dengerin gitu, klise, cuman gini tok gitu kan. Nah, tapi di Mari Berkarya itu, kita pengennya masalah yang kita angkat, materi yang kita angkat itu benar-benar masalah dari peserta yang datang. Jadi biasanya peserta itu sebelum workshop kita akan buka kuesioner dulu. Misalnya waktu itu lagi musim TikTok 2020 awal itu ya, waktu pandemi ada TikTok. Nah, itu kita open kira-kira teman-teman udah pada pakai TikTok belum. Nah, itu kan pro kontra juga ya. Ada yang nggak pakai joget-joget tok gitu. Yang satunya oh ya pakai, ini bisa bikin bisnis, bisa bikin cerita, gampang FYP dan lain-lain. Nah, dari situ kita langsung bikin materi trik FYP dari TikTok gitu. Nah, contoh materi seperti itu kan nggak akan di-share oleh workshop yang gratisan ya. Kita kan juga gratisan ya. Workshop gratisan nggak mungkin membuka materi secara lengkap, misalnya tentang materi TikTok FYP tadi. Tapi kalau di Mari Berkarya kita benar-benar datengin orang yang pernah FYP tadi, yang udah pernah menceritakan sharing FYP-nya, kita todong untuk sharing lagi. Jadi materi yang disampaikan itu benar-benar real yang dialamin, bukan dari pemateri yang pekerjaannya ngasih materi gitu. Dia pekerjaan punya bisnis, tapi dia mau sharing di Mari Berkarya. Kayak gitulah kira-kira, Mbak. Oke, berarti problem-problem yang didiskusikan, yang menjadi materi, itu berarti problem-problem yang aplikatif begitu ya, Mas Jody? Iya, benar-benar. Spesifik langsung. Iya, problemnya yang pemateri itu punya problem itu, dia udah selesai, dia bisa sharingkan ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Makanya namanya kan curhat, bukan mengajarin. Dia nggak guruin, cuman mencurhatin gitu. Oke. Dalam event offline-nya berbayar atau gratis kah? Gratis. Kita usahakan itu selalu gratis ini. Gitu. Oke. Menarik ini. Karena ya namanya event gratis ya benar kata Mas Dodi. Kadang-kadang ya cuma kulit-kulitnya aja gitu kan. Tapi belum mengupas tuntas apa yang sebenarnya menjadi persoalan begitu dari para pebisnis. Kalau di Sidoarjo sendiri, Mas Jody, UKM, UMKM-nya apa sih persoalan yang biasanya mereka hadapin gitu? Dan Mas Jody kan udah lama nih dari 2018 sampai dengan sekarang. Apa hal yang kayaknya sering ditemuin dan menjadi titik permasalahan di teman-teman di sana? Oke, kalau kita ngomongin UMKM sebenarnya masalahnya sama aja semuanya. Masalahnya itu ya, pertama dia nggak bisa cara jualan, dia nggak bisa promosi marketingnya, terus dia nggak bisa ngikutin tren yang terbaru. Sebenarnya masalah UKM itu sama aja semuanya gitu. Tinggal gimana circle mereka ngumpul gitu. Kalau misalnya circle-nya ngumpulnya karena temanku buka usaha, aku pengen juga nyoba-nyoba gitu. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba aja gitu. FOMO, tapi kalau ya? kita coba-coba, tapi waktu ngumpul teman-teman yang lain udah jalan, udah kenceng, udah punya cabang, itu kan kita juga pengen akhirnya kan. Wah, kayaknya seru juga nih, aku harus kayak gitu gitu. Nah, kita bentuk itu sih, bentuk ekosistemnya itu supaya
teman-teman yang dulu UMKM itu masalahnya itu aja. Jadi dia bisa step up lah, bisa scale up. Contoh paling nyata itu pebisnis skincare ya. Dulu kalau orang punya skincare itu ibaratnya dia harus apa ya, nguasain kimia dulu ya Kak, bisa nyampur bahan, bisa ini. Nah, ternyata sekarang bisa loh maklun di pabrik gitu. Nah, itu kan hal yang kita nggak tahu waktu dulu, tapi ternyata sekarang pabrik juga turun loh, bisa buka apa maklun kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu sih, kita bentuk circle yang lebih baik aja gitu. Oke. Ada nggak sih Mas Jody cerita-cerita atau kisah-kisah dari teman-teman di komunitas, Mari Berkarya yang ibaratnya dulu nih masih bayi banget nih, usahanya gitu kan, sekarang udah beranjak dewasa, beranjak besar dan masih, stay bahkan bisa jadi, pembicara, pemateri begitu di komunitas Mari Berkarya? Kalau ini banyak sih Pak, dari 2018 sampai sekarang itu kalau kalau pemateri ya, tiap kita ngasih materi itu biasanya ada 2 orang. Nah, 2 orang itu kita ambil dari peserta juga. Oke. Jadi yang bisnisnya lagi grow, yang bisnisnya lagi viral gitu kan, yang bisnisnya lagi banyak diomongin, biasanya kita langsung todong. Ya tadi kayak waktu TikTok itu kan ada yang pro dia main TikTok, ada yang enggak gitu ya, ada yang kontra. Nah, yang dia pro, yang dia FYP, kita todong buat sharing nih ke teman-teman biar teman yang lain yang kontra itu Mhm. bisa ada pilihan lagi, aku masuk atau enggak ya gitu. Nah, Mmm. bisnisnya teman-teman ini ya naik turun ya Mbak. Dari 2018 ada yang bagus, ada yang udah gonta-ganti berkali-kali, ada yang masih berjaya sampai sekarang ya gitulah. Baik baik baik. Umur termuda dari anggota yang pernah ikut event offline-nya ya, berapa? Kalau termuda umur berapa? Kelas 2 SMK sih. Oh Umurnya nggak ya? tahu. Kelas 2 SMK. Karena kita kan juga sering diundang ke sekolah-sekolah juga. Mhm mhm. Sekolah-sekolah di Sidoarjo itu biasanya ngundang Mari Berkarya buat sharing, ngasih motivasi dulu ke adik-adiknya kan. Nah, setelah kita sharing-sharing, kita tarik langsung nih, kalau kamu mau serius, serius bisnis ya kamu join sama mas-mas yang lain gitu loh, yang lebih tua umurnya gitu. Nah kan rata-rata kalau sekolah itu temenannya sama anak sekolah juga gitu. Ya. Nah di Mari Berkarya kita pengen ya yang sekolah, yuk nyampur sama yang udah jalan gitu. Oke, baik. Pertemuannya 2 minggu sekali begitu ya? Selain dari workshop atau event offline, terus juga ke sekolah-sekolah, apalagi sih kegiatannya, Mas Jody? Kegiatan kita yang rutin ya itu ya, kita ngisi workshop itu pasti, cuma kegiatan tambahan lain biasanya kita ada ya ada baksosnya, terus ada apa ya, event-event kayak ada bazar gitu kita bisa join juga, dapat stand gitu kan, Mari Berkarya, nanti teman-teman boleh ngisi kayak gitu-gitu. Sama yang paling sering sekarang sharing di ini, di sosial media. Jadi Mmm. kita modelnya kayak teman-teman yang kayak males datang offline itu udah bisa baca dari sosmed loh. Mhm mhm mhm. Wow, luar biasa. Karena namanya, bangsa Indonesia terkenal begitu ya, Mas Jody ya, bangsanya konsumtif. Hmm. Nah, sekarang mau dibangun juga, oleh, rekan-rekan, teman-teman mungkin dari pebisnis agar kita bisa punya mental entrepreneur begitu dari sejak muda. Mas Jody sendiri apakah, pada akhirnya gitu ya, mengarah ke sana kah atau gimana? Mengarah gimana? Sorry, Mbak. Membangun mental entrepreneur nih untuk anak Oh, muda? membangun mental ya, saya sendiri juga memulai bisnis itu juga dari nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mentalnya itu terbentuk sendiri, nggak mental yang dibuat-buat kayak, oh aku harus jadi pengusaha itu sebenarnya dulu juga nggak ada itu. Sama kayak di Mari Berkarya itu juga, kalau aku lihat sekarang orang yang baru mulai itu juga sama, kayaknya sama nih kayak aku dulu di awal-awal gitu. Dia Mhm nggak tahu apa-apa, dia masih takut, masih ini. Nah, kayak mentalnya itu kayak terbentuk sendiri semakin dia sering nyoba, semakin dia sering ngobrol. Yang penting kan berani menyampaikan dia mau nanya apa, mau keluhannya apa. Nah, kalau dia udah berani kayak gitu itu mentalnya pasti pasti bagus sih buat entrepreneur pemula kayak gitu. mhm mhm. Dari anak-anak muda sendiri yang Mas Jody temui begitu ya, karena kan ke sekolah-sekolah juga. Adakah, apa ya, quote and quote kemauan untuk ke sana dari, anak-anak muda Indonesia? Ya kalau kita ke sekolah-sekolah biasanya itu dari 100 orang itu paling yang tertarik banget itu paling 5 gitu. Oke. Yang benar-benar tertarik ya. Karena yang lain mungkin tadi masih ke distract sama, oh aku ya habis ini mau kuliah, aku habis gini mau kerja, habis gini mau ini. Ya karena
jadi pengusaha itu kan bukan ini ya, bukan pilihan yang pasti gitu. Karena dia kalau aku udah buka usaha, ya uangnya dari mana, dapat uang dari mana dan lain-lain gitu. Ya kita meyakinkan itu nggak bisa sehari itu kan. Makanya kita ajak buat teman-teman yang serius banget. Ya yuk datang aja dulu, curhat dulu, ceritakan dulu maunya kayak gimana. Pasti kalau kita udah ketemu orang yang sefrekuensi itu kan kayaknya nemu aja jalannya gitu. Oke, apalagi kalau misalnya ngobrolnya gaya-gaya tongkrongan begitu ya Mas Jody, Ya, benar. rileks gitu kan, ya nggak Benar. formal-formal begitu kan, Ya. pasti rasanya asik gitu. Oke, Mas Jody, kita jeda dulu sejenak untuk satu sesi selanjutnya. Saya penasaran begitu dari latar belakang Mas Jody sendiri tuh apakah kuliahnya bisnis kah atau gimana? Hingga akhirnya arahnya, ke sini nih dan punya sebuah komunitas Mari Berkarya bisa menjadi wadah untuk, teman-teman pebisnis muda lain ya, yang ingin, curhat bisnis itu tadi. Mungkin Mas Dodi saya izin, mendapatkan ceritanya begitu ya, di sesi selanjutnya. Smart listeners, kami akan kembali untuk Anda, pastikan Anda bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam Smart Community. Di kesempatan kali ini, saya masih bersama dengan Mas Jody Bahariski dari komunitas Mari Berkarya. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin. Anda yang mendengarkan kami di kota-kota Anda boleh bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Saya juga membuka link pertanyaan untuk Anda di YouTube channel kami Radio Smart FM. Ada siarannya di sana yang bisa Anda gunakan untuk bergabung. Dan saya juga ingin menyapa Anda yang ada di aplikasi Jux Music. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Selamat bergabung dalam Smart Community. Di sesi ini saya penasaran nih dengan background dari Mas Jody Bahariski. Mungkin boleh dong Mas Jody ceritain awalnya gitu ya, ketertarikan hingga akhirnya bisa memutuskan untuk, oke, ayo kita jadi pengusaha, ayo punya usaha ini, usaha itu, hingga sampai sekarang punya komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang punya visi misi dan juga
keinginan yang sama begitu? Silakan. Oke, smart listener, mungkin aku mau sharing juga ya. Ini tadi aku juga mau share ini sih sebenarnya, cuma lupa. Jadi awalnya kenapa kok punya usaha, kenapa milih usaha itu sebenarnya nggak ada keinginan di awal ya. Jadi dulu aku 2014 kan ke Jakarta kuliah gitu. Nah, waktu kuliah itu juga sambil kerja. Oke. Jadi waktu itu masih musimnya ini apa sandwich generation sampai ini, tapi kan nggak diungkapkan di TikTok kayak sekarang gitu kan. Kita kuliah kerja, sebenarnya nggak ada waktu buat kayak bengong mikir yang lain gitu. Makanya waktu ada waktu kosong dikit, kita biasanya bikin eksperimen gitu kan, ala-ala anak kosan gitu. Nah waktu itu aku jalan-jalan ke pasar Jatinegara, itu kan ada orang jual makan-makanan ya, snack-snack, jajanan kering-kering gitu. Nah, waktu itu juga momennya waktu mau masuk ke Lebaran. Dari situ kayak aku nanya ke orang yang jual-jual, Pak, yang paling laris apa sih ini? Nah, mereka tuh ngasih tahu, ini, ada makaroni, ada keripik pisang, ada sus kering waktu itu. Nah, akhirnya aku pilih sus kering, Mbak. Jadi sus kering itu aku kayak isi coklatnya, isi ini, ada kejunya. Akhirnya aku kemasin sendiri. Zaman itu kan masih belum banyak juga ya yang kemasan snack dikemasin menarik gitu kayak keren-kerenan gitu. Namanya anak muda ya bikinnya keren-kerenan ya. Laku nggak laku urusan nanti gitu. Nah akhirnya setelah bikin itu aku bikin satu sus kering itu rasanya pedes. Oke. Nah dari situlah aku kayak dapet titik boomnya gitu loh. Jadi waktu itu disempet diundang TV-TV di Jakarta, diundang TV itu buat nge-review tadi sus kering pedas. Tanya gimana cara bikinnya, kepikiran gimana ya sama aja. Nggak ada kepikiran apa-apa, cara bikinnya cuma beli aja di pasar gitu. Jadi sebenarnya nggak menarik banget untuk cerita awalnya. Cuman akhirnya dari situ aku pikiran, kalau aku punya bisnis ini sebenarnya bisa bermanfaatnya lebih gede loh daripada aku cuman kerja aja. Kalau aku kerja mungkin bermanfaatnya ya buat aku sendiri gitu. Nah dari situ mulailah sampai 2017 tadi kan saya lulus kuliah tuh. Lulus kuliah bimbang juga nih mau lanjut di Jakarta atau kita pulang ke rumah gitu. Akhirnya ya udahlah kita balik ke Sidoarjo, kita lanjutin usaha tadi. Ya itu lebih menantang lagi kan, nggak ada gaji, nggak ada uang lainnya, kita berdasarkan sama bisnisnya aja. Ya alhamdulillahnya sih berjalan ya 1 tahun awal masih oke. Situ sambil mulai kepikiran juga nih, namanya anak muda, wah aku ini punya bisnis. Kalau aku cuman buat jualan aja, yang seneng itu ya pembelinya aja gitu kan, yang makan snacknya aja. Tapi dari sisi saya sendiri cuman cuman dapat uang aja gitu. Akhirnya kepikiran lah tadi aku pengen bikin komunitas yang bisa isinya tuh bisa banyak anak muda, banyak sharing bisnis kayak gitu. Ya itu muncullah akhirnya nama Mari Berkarya ini di bulan April 2018. Aku nyebutnya Mari Berkarya ini sebagai CSR-nya. Oh. CSR dari bisnis utamaku. Jadi ya sekalian lah uang ini daripada dibuat hura-hura ya kan, mending dibuat hura-hura bareng yang lain gitu. Tapi bahasnya tentang bisnis. Kita juga hura-hura itu kan beli makanan, minuman di kafenya itu, ngeramein kafenya. Jadi semuanya itu bersambung lah, bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling sharing juga. Di situ aku juga dapat banyak insight sih, Mbak. Jadi selain aku juga sharing, aku juga dapat sharing dari teman-teman yang lain. Entah itu yang baru mulai, entah itu yang sudah gede bisnisnya punya pabrik ya. Akhirnya kita ya udah berkenalan di situ, berjejaring di situ dan semuanya juga pada akhirnya mereka kita semua itu punya jiwa entrepreneur yang sama gitu. Gitu sih. Menarik ini. Idenya sebenarnya satu gitu ya, ingin bermanfaat juga untuk Nah, orang lain dan nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain dan sekitar begitu ya Mas Jody ya? betul. Pinginnya sih ya itu, cuman simple ya, bermanfaat gitu. Hmm. Cuman kan bertahap ya. Pertama bermanfaat untuk kita sendiri nih. Mm-mm. Kita dapat manfaat sudah, pengen sama keluarga gitu. Keluarga sudah, pengen lebih banyak orang lagi. Hmm. Gitu, Mbak. Wow, menarik. Idenya muncul dari sebuah hal yang luhur, Mas Jody. Semoga bisa terasa ya untuk teman-teman lainnya, apalagi anggota-anggotanya dan eh, smart listeners yang mendengarkan di kesempatan kali ini begitu ya. Mas Jody, kalau boleh tahu kuliahnya memang bisnis kah atau gimana? Kuliah aku itu IT. Jadi nggak nyambung banget sih sebenarnya. Tapi di zaman 2014, kuliah IT itu kan kayak serba bisa, palu gada gitu. Oh, oh. Wifi rusak, kamu kan orang IT gitu kan. Nanti komputer error dikit kamu orang IT gitu, kayak dewa gitu.
Tapi untungnya itu sekarang teknologinya makin canggih gitu kan. Ya. Jadi orang itu ada kelebihannya ya, gampang menangkap teknologi baru lah gitu. Ada nggak Gitu. tapi dari ilmu yang dipelajari di kampus, di bangku perkuliahan, hingga akhirnya tuh diimplementasikan dalam bisnis? Kalau secara langsung sih pastinya nggak ada ya. Hmm. Tapi secara nggak langsung banyak banget. Jadi kalau misalnya Hmm. secara langsungnya itu ilmu bisnisnya apa? Ya nggak ada, di IT apa sih gitu. Tapi secara nggak langsungnya ilmu bisnisnya kayak gitu bisa pelajarin di luar, tapi teknologi-teknologi kayak websitenya, desain sosial medianya gitu kan, terus memanfaatkan fitur-fitur dari sosial media itu kan anak IT lebih punya nalar yang ya gitulah. Saya merasa sih kayak gitu ya, nggak tahu yang lainnya gitu. Baik. Ada nggak, apa ya, kegiatan-kegiatan yang akhirnya nih jadi membuka peluang lagi Mas Jody mungkin berkolaborasi atau teman-teman di sana punya bisnis yang berbeda hingga akhirnya saling berkolaborasi begitu Mas Jody? Oh iya, ya di Mari Berkarya itu emang niatnya kan tadi ini kan membuka relasi dan lain-lain gitu. Banyak banget yang sudah berkolaborasi. Kalau orang lain ya tadi ada yang bisnis skincare, terus ada orang pabrik yang ikut Mari Berkarya. Kadang orang pabrik itu punya anak kan, anaknya disuruh ikut acara-acara gitu biar mencari relasi baru. Akhirnya mereka kerjasama. Kalau saya sendiri juga, saya ketemu partner baru juga gitu. Jadi saya 2020 itu mendirikan agensi kayak digital agency gitu sama teman-teman juga. Yaitu yang menghandle teman-teman yang kesusahan di sosial media, di konten dan lain-lain. Apalagi sekarang musim konten ya kan. Ya itulah, itu memanfaatkan untuk itu. Wow, menarik sekali. Komunitas untuk entrepreneur muda yang dimaksud di sini tuh seperti apa Mas Jody? Umur berapa sampai berapakah atau ada kriteria tertentu kah atau gimana? Kalau kata-kata muda itu kan semua orang pengen dianggap muda ya. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak membatasi secara usia ya. Mau berapapun masuk aja. Yang penting obrolannya nyambung. Terus nggak bingung lah nggak baper sama kata-kata yang menyakiti kayak gitu-gitu. Nah usia sih rata-rata yang di komunitas kita itu 18 sampai 35-an. Kalau usianya lebih dari itu ada nggak? Ada pasti. Cuma mereka rata-rata yang kayak gampang kesel sama omongan anak muda, gampang ini, biasanya mereka nggak datang lagi gitu. Tapi kalau mereka yang asik ya, join ya ngobrol oke, enak gitu ya, mereka datang terus gitu. Oke, Gitu. baik. Ini kan pasti ada yang nge-arrange acaranya begitu ya Mas Jody? Apakah dari Mas Jody sendiri atau gimana? Nah, jadi Mari Berkarya ini juga tumbuhnya juga organik juga. Jadi kita nggak pernah bikin struktur organisasi. Di awal itu ya saya sendiri. Event 1 sampai 3 event pertama itu saya sendiri, terus kemudian saya bikin volunteer. Nah, isi volunteernya itu ada anak mahasiswa, ada tim saya sendiri di kantor. Jadi mereka bikin volunteer, tiap acara, bikin event, nyari pemateri itu dilakukan sama volunteer sekarang, sampai hari ini. Gitu. Wow, luar biasa. Kita sharing lagi ya untuk sesi terakhir Mas Jody. Mungkin aku izin pandangannya. Dari mana dapat, penghasilannya begitu kan? Apakah ini menjadi wadah yang open space begitu, tapi kan mungkin ada pemateri yang ingin dibayarkah atau gimana atau semuanya free gitu? Ya namanya saya, sharing aja gitu. Mungkin Mas Jody bisa, berikan, informasinya kepada kami begitu ya untuk sesi terakhir. Smart listeners, Anda yang ingin bertanya, mungkin ingin bergabung juga untuk Anda yang berdomisili di Sidoarjo, gimana caranya begitu ya untuk bisa bergabung di komunitas Mari Berkarya, Anda boleh, sampaikan pertanyaan Anda di 0812 11 12 959. Dimanfaatkan waktunya karena selanjutnya adalah sesi terakhir yang pastinya ini akan menjadi, detik-detik penentu begitu ya Smart Listeners, di mana Anda, punya kesempatan untuk bergabung bersama dengan kami. Kami akan kembali Smart Listeners sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0812 11 12 959. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Masih bersama dengan Mas Jody Bahariski, Smart Listeners dari komunitas Mari Berkarya. Oke Mas Jody, di sesi sebelumnya saya bertanya kalau misalnya ada workshop begitu kan, pelatihan, ada event offline-nya, apakah pematerinya walaupun dari anggota sendiri gitu, ada nggak sih yang mau dibayar atau gimana gitu? Ya, dari pemateri sih sebenarnya secara rate mereka punya rate ya. Ya, Mereka tiap event gini-gini bayar sekian gitu. Cuman di Mari Berkarya kita pastikan mereka yang datang itu siap mendapatkan ilmu, siap juga berbagi ilmu. Jadi siap bermanfaat dan siap dimanfaatkan kalau kita nyebutnya biasanya. Jadi biasanya orang dimanfaatkan nggak mau. Tapi kalau di Mari Berkarya, yes, bedahlah dia. Bedah, jangan cuma kulitnya aja sampai daging-dagingnya kamu tanyakan. Soalnya prinsipnya di kita itu ya ilmu itu ya bisa ditiru gitu. Cepat atau lambat ilmu kita bakal bisa ditiru. Cuman masalahnya kan rezekinya orang yang nggak tahu gitu loh. Si dia ngikutin cara kita belum tentu hasilnya sama. Ya itu sih prinsipnya kita. oke, ilmunya sama begitu ya, namun eksekusi dan hasilnya belum tentu Ya, begitu ya jadinya. betul. Saya mau menyoroti di Telegram. Apa aja sih yang di-share di sana? Hmm. Ya, Telegram di apa Telegram. namanya? Telegramnya tuh linknya kalau nggak salah t.me/mariberkarya.id. Itu ada di link bio-nya Instagram. Instagram kita juga Mari Berkarya _ID. Kalau di Telegram itu kita lebih banyak sharing-sharingnya dari dari peserta sih sebenarnya. Dari anggota di grup itu mau sharing event apa, info apa itu kita bebaskan aja sih, nggak ada peraturan. Mau jualan tiap hari ya terserah kayak gitu. Cuman kita batasin kalau misalnya chatnya emang di luar konteks ya kita biasanya dihapus kayak gitu. Cuman di Telegram itu cuman buat hub-nya aja. Nanti info-info untuk event workshop offline atau online-nya biasanya kita infokan di situ. Oke, baik. Pernah nggak ada crash gitu yang terjadi ketika mungkin ada pertemuan offline begitu Mas Jody antar anggota? Crash ya nggak ada sih harusnya ya. Crashnya kayak gimana? Nggak ada sih. Jadi teman-teman di Mari Berkarya atau di komunitas entrepreneur lain tuh kayaknya ya bisnis aja gitu. Jadi nggak ada yang masuk ke politiknya, masuk ke lain-lainnya itu sebenarnya nggak ada sih. Karena kita pure kalau emang datang ya biasanya mereka datang itu mukanya lemes gitu kan. Banyak masalah, pengen ngomong gitu loh. Cuman nggak ada yang diajak ngomong sebelumnya. Nah ketika mereka datang itu rame, ngobrol, pulang-pulang ya udah gitu. Ada yang lupa, ada yang masih ingat, masih ini gitu. Campur lah Mbak. Jadi nggak ada crash yang kepentingan lain itu nggak ada. Kepentingan dia sendiri tentang bisnisnya sendiri gitu. Oke. Saya hampir terlewat nih Mas Rizky. Kenapa sih namanya Mari Berkarya ya? Iya. Kenapa ya? Mari Berkarya itu
ya spontan aja sebenarnya. Oke. Kayak kita ngajak orang gitu, mari berkarya gitu. Ngapain lagi kalau kita nggak berkarya gitu. Hmm, Sesimpel itu aja sih sebenarnya. baik. Ada doa khusus kah yang Mas Rizky punya gitu hingga akhirnya punya nama itu? Doa khusus ya nggak ada. Ya itu sebenarnya doa buat saya sendiri ya. Jangan sampai saya berhenti berkarya, jangan sampai semangatnya hilang gitu kan. Makanya butuh teman-teman yang lain buat kadang saya yang diajak gitu loh. Kapan acara lagi? Kapan ini lagi gitu. Kadang saya juga oh iya ya, ini udah waktunya mulai lagi gitu. Hmm. Wow, menarik. Waktu pandemi kemarin bagaimana Mas Jody? Waktu pandemi itu sebenarnya awalnya kita kayak ini ya, kayak kok offline-nya nggak boleh kumpul, nggak boleh Iya, ini. iya, Tapi iya. akhirnya ada kegiatan online yang bisa dimanfaatin ya. Dari online itu kita ketemu ya teman lebih lebih luas lagi gitu. Mhm. Dari Jakarta ada, Makassar ada, dari luar-luar Jawa juga banyak gitu yang join ke acara-acara kita gitu. Dan cara itu juga sebenarnya di awal-awal ya enak banget gitu. Kita sharing kayak gini online. Waktunya juga lebih sering. Waktu itu seminggu bisa 3 kali malah. Nah itu karena saking banyaknya orangnya gitu. Dari 600 itu kita bisa nondongin tiap hari satu orang gitu. Tapi makin ke sini kayaknya online kan orang bosen ya udah bosen pengen ketemu. Nah, waktu kita awal ketemu awal tahun itu kita bikin pertama kali kegiatan offline itu yang datang hampir 50 lebih, Pak. Hmm. Saking mereka kangennya sama ketemuan offline gitu. Wow. Gitu Lalu, sih. lalu? Ya gitu, teman-teman itu kayak pengen segera offline gitu loh, karena sharing online tuh kadang sinyalnya putus lah, Ya. satunya jamnya udah malam atau gimana gitu. Kalau offline tuh kan kita ngobrol sama yang satu bosen pindah ke lainnya, pindah ke lain gitu. Jadi ilmunya lebih variatif. Wow, menarik sekali. Biasanya ketemunya di mana, Mas Jody? Apakah mobile di kafe-kafe di Hmm. sekitar Sidoarjo atau gimana? Ya kita emang memanfaatkan ya kafe-kafe di Sidoarjo. Sidoarjo ini kan lagi berkembang banget kafe-kafenya. Bahkan Mhm, ada kompleks sendiri namanya Kafe DPR. mhm, Itu isinya ya semua kafe-kafe muncul situ kayak Canggunya Sidoarjo gitu. mhm. Jadi kita kayak hilir lah ya. Masing-masing kafe juga ownernya rata-rata mereka anak Sidoarjo juga. Nah, mhm, Rata-rata mereka juga pemuda juga. Jadi ya apa salahnya kita ngelarisin mereka. Kadang mereka juga ngasih tempat, ngasih fasilitas. mhm, Gitu sih. mhm. Oke, berarti nggak ada tempat base camp khusus begitu ya dari Mari Gak Berkarya? ada. Gak ada. Oke. Gimana caranya kalau misalnya teman-teman di Sidoarjo atau smart listeners yang ada di sana mau bergabung, Mas Jody? Oke, nah untuk smart listener di seluruh Indonesia mungkin zaman Instagram sekarang bisa cek Instagram langsung gitu di Mari Berkarya _ID. Di situ infonya ya lengkap sih, mulai dari pendaftaran, nggak ada pendaftaran ya, mulai dari masuk ke grup. Kita ada grup Telegram, teman-teman bisa langsung klik link di bio-nya atau teman-teman boleh DM. Terus di situ juga ada info-info tentang eh, ya tips-tips bisnis dan lain-lain. Juga ada info tentang workshop offline. Biasanya kita 1 bulan itu 2 kali kalau lagi seneng. Kalau lagi kurang oke ya sebulan sekali kayak gitu-gitu. Nah, Oke. teman-teman itu nggak cuman yang dari Sidoarjo aja, karena kita terbuka ya. Dari Sidoarjo karena eventnya di Sidoarjo gitu. Mhm. Gitu sih. Boleh aja datang, join, atau sharing-sharing di DM, masuk ke Telegram juga lebih oke. Oke, acara terdekat ini akan ngomongin apa nih Mas Jody? Seharusnya bulan November ini ya, kita mau bahas tentang TikTok Shop, Mbak. Jadi kan kemarin TikTok Shop ditutup gitu. Teman-teman udah pada gimana gimana gimana. Akhirnya rencana kita November ini mau bahas lagi tentang TikTok Shop. Ya kayak strategi-strateginya kita harus pindah ke Shopee atau kayak gimana, atau kita tetap di situ kayak gitu. Ya nanti bakal muncul curhatan baru. Saya juga lagi bingung kan ya. Ini gimana TikTok Shop-nya? Mungkin dapat dapat jawaban dari teman-teman yang datang malahan gitu. Jadi Oke. teman-teman yang pengen datang, yuk datang yuk. Untuk Anda yang berdomisili di sana, di Sidoarjo ya, di kota ya Mas Jody? Ya, di Oh, di Sidoarjo. kota Sidoarjo, silakan boleh tuh langsung datang ke event offline-nya dari komunitas Mari Berkarya. Oke, Mas Jody, terima kasih untuk perbincangannya. Ini semoga bisa menginspirasi smart listeners dimanapun berada.
dan tetap semangat begitu ya, menyalakan api agar entrepreneur muda ini bisa terus tumbuh gitu di Indonesia, terutama di Sidoarjo. Siap. Makasih Mbak Tasya dan teman-teman Smart Listener lainnya. Baik, salam untuk teman-teman di sana ya Mas Dodi ya. Oke. Oke, Smart Listeners, ini dia akhir dari perbincangan kami dalam Smart Community. Anda bisa putar kembali rekamannya begitu ya, karena rekaman Smart Community ini tersimpan rapi di YouTube channel kami, dan Anda juga bisa langsung mungkin bergabung dengan komunitas Mari Berkarya lewat tadi sosial media Instagramnya. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mas Jody Bariski. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.